Baik jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surah Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah. Ya, ayat ini menjadi sebuah konsistensi yang mengajak kita agar konsisten, istiqomah, continue dalam segala amal-amal kita. Karena di ayat sebelumnya Allah menegaskan, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Jadi sesungguhnya setiap siapapun ya di antara mereka orang-orang beriman, ya bahkan semua makhluknya, apalagi manusia, apalagi hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan amal-amal yang mulia, perbuatan-perbuatan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan pahalanya, ya, akan memberikan pahala yang sebaik-baiknya. Dan Allah akan memberitakan, Allah akan memberikan balasan-balasan apa yang dikerjakan secara teliti. Maka fastaqim, ya, maka luruslah dalam berbuat baik, istiqomahlah, ajaklah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi spesifik ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah. Apapun yang terjadi, meskipun mungkin dijelekkan, dihinakan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, ya, tetap istiqomah dalam kebaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka, dan juga istiqomahlah bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu wahai Muhammad. Ya, jadi Rasulullah bersama para sahabatnya, kita semuanya umatnya, jamaah sekalian, senantiasa bertaubat kepada Allah, membaca istighfar, mohon ampunan Allah, ya, untuk senantiasa kemudian akan mendapatkan ridho Allah bersama Rasulullah. Wala tadghaw, dan janganlah kalian berbuat lacut, maksiat, melampaui batas. Wala tadghaw, dan jangan kalian melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innahu bima ta'maluna basir. Innahu, sesungguhnya Allah, bima, terhadap apapun, ta'maluna, yang kalian kerjakan, itu basirun, pasti maha melihat. Apapun yang kita kerjakan dilihat, diteliti, dihisab, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun. Wala tarkanu, dan janganlah kalian mengo itu condong atau lebih kepada wong Madura ngarani norok bontai, ya. Jadi jangan sok ikut-ikutan, jangan ngetren, ya, kepada ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Ya, jangan sok ngetren-ngetrenan, ikut-ikutan kepada orang-orang yang ternyata selama ini berbuat zalim. Fatamassakumun nar, karena ikut-ikutan kalian itu kepada orang-orang zalim itu akan membuat kalian tersentuh api neraka. Ya, maksudnya tersentuh di sini ya akan terkena azabnya siksa api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kadang-kadang kita ini, ya, lepas dari keimanan kita, istiqomah kita, ikut-ikutan orang-orang di sekitar kita.
Padahal itu akan membuat kita terjebur, ya, terjerumus ke dalam sisa api neraka. Naudzubillah. Hati-hati sekali jamaah sekalian, ya. Kalau sudah demikian, wa malakum min dunillah, kalau sudah demikian maka tidak ada satupun di antara selain Allah min aulia, orang-orang yang bisa menjadi penolong, ya, menjadi pelindung. Ya, kalau sudah mendapat azab Allah, siapa yang bisa melindungi? Siapa yang menolong? Ya, makanya perlu kita waspada, hati-hati, introspeksi, ya, apalagi sampai menyombongkan diri. Ya, hati-hati jangan sampai kita dengan apa yang dilebihkan Allah kepada kita lalu membuat kita sombong. Menjadi negara adidaya itu sebetulnya karunia Allah, bukan untuk menyombongi Allah. Apalagi yang disombongi adalah orang-orang tertindas di Palestina akan dijadikan neraka, ya kan? Akhirnya akan justru sana sendiri yang menjadi neraka. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Banyak orang-orang sombong yang kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tunsurun, kalau sudah nggak ada penolong, nggak ada pelindung, ya lalu siapa yang menolong kalian? Summa la tunsurun, maka tidak ada satupun kalian yang ditolong dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ditolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh karena itu, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Oleh karena itu, dan tegakkanlah salat tarafayn nahar, ya, pada kedua ujung di siang hari, ujung pagi, ujung siang, ujung sore. Hati-hati ya Pak, ya, karena dulu di Jombang ada seorang ulama yang salah menafsirkan ayat ini, sehingga mengartikan ayat ini disimpulkan bahwa sholat fardu itu hanya 3 kali, ya, pagi, sore, dan malam. Karena maknai letterlek ayat ini, tarafayn nahari wa zulafam minal lail, di dua ujung siang, pagi dan sore, wa zulafam minal lail, dan pada waktu sebagian malam. Jadi masane ya wis sore subuh situk, sore situk, bengi situk, iku tok. Padahal di sini disebutkan di tafsirnya didukung dengan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tarafayn nahari adalah 3 ujung, ya, atau ujung siang, ya, pagi hari yaitu subuh, kemudian siang hari yaitu zuhur, sore hari yaitu asar, wa zulafam minal lail, sebagian malam yaitu maghrib dan isya. Genaplah 5 waktu. Dari 5 waktu itu jamaah sekalian, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, menghapuskan keburukan-keburukan. Dalam konteks sholat kulon jenengan membersihkan dosa-dosa kulon jenengan. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu laksana panjenengan mandi sebanyak 5 kali dalam sehari. Panjenengan mandi 2 kali aja sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti ini, ditambah dengan skincare apa itu, ya, sehingga menjadi glowing gitu, ya. Itu fisik gitu. Dalam hal ini adalah yudhhibnas sayyi'at, menghilangkan, menghapuskan keburukan-keburukan. Itu. Jadi kerjakan sholat kita atau sholat 5 waktu yang kita kerjakan, menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatan kita, bagikan fisik yang dimandikan sehari 5 kali. Dzalika dzikra lidzakirin. Dzalika utai menggono perintah Allah yang demikian itu, peringatan-peringatan, ya, atau pembelajaran-pembelajaran, kemudian perintah-perintah yang harus kita kerjakan, termasuk sholat yang kita tegakkan, itu adalah dzikra lidzakirin, menjadi sebuah peringatan,
sebuah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Semua yang menjadi aturan-aturan Allah di dalam agamanya adalah nasihat buat kita. Dzikra lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi orang yang selalu ingat Allah akan menjadikan semua yang ada di dalam kehidupannya adalah sebuah nasihat. Siapapun kita, mau kenikmatan, mau ujian, ya, sehat, sakit, bahkan hidup dan mati adalah nasihat buat kita. Maka khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi itu nasihat. Kafa bil mauti ibrah, ya kan? Cukuplah kematian itu menjadi nasihat, menjadi pembelajaran. Apalagi kehidupan, ya, itu jangan sekalian. Dzikra lidzakirin. Karena itu fasbir, ya, wasbir, dan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka bersabar. Sabar apa? Di dalam menunaikan perintah. Sabar dalam apa? Meninggalkan cegah atau meninggalkan larangan-larangan Allah, itu perlu kesabaran. Sabar terhadap musibah. Jadi 3 aspek kesabaran itu. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, baik ibadahnya, baik amaliyahnya, baik bermasyarakatnya, baik sosialnya, ya, baik akhlaknya, dan apalagi baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian, sehingga dengan kesabaran panjenengan semua, dengan ibadah-ibadah panjenengan semua, ya, sekotor apapun kita sebagai hambanya, Allah akan membalas pahala-pahala panjenengan semua. Tidak ada satupun yang disia-siakannya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungannya, barakah, selamat, bahagia sekeluarga, dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya Ghaffar. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyaikhina wa li muallimina wa li ulamaina wa li ikhwanina wa li jama'atina, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa. Allahumma tawwil umurana wa hasin a'malana wa taqabbal du'aana wa taubatana ya Allah, wastajib da'watana ya Allah. Allahumma ij'al fi hayatina bi hayatin thayyibah ya Allah, waghfir lana rizqan halalan thayyiban mubarakan, wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, ziyarati maqami Rasulillah, salatul jamaah fi Masjidin Nabawi wa fi Masjidil Haram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, dengan rahmatnya Al-Quran, dengan hidayah Al-Quran, kami mohon ya Allah, surah limpahkan rahmatmu kepada kami. Dengan rahmatmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, yang sudah mendahului kami, lipat gandakan pahala mereka. Mereka yang sudah kembali ke sisimu ya Allah, menandakan Kau paling sayang kepada mereka ya Rabb. Oleh karena itu jadikan alam barzah mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Dan kami yang ditinggalkan di muka bumi ini melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka ya Rabb, meningkatkan amanah-amanah mereka ya Allah, dan jadikan diri kami sekeluarga kami sehat walafiat ya Allah. Yang sakit Kau berikan obat ya Allah, khususnya Pak Amin
dan Bu Nadhifah ya Allah, sehatkan, dan juga mungkin keluarga seluruh jamaah dan pemirsa yang sedang sakit ya Allah. Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka, Panjenengan yang maha menyembuhkan segala macam penyakit, sembuhkan ya Allah, sehatkan kami semua sekeluarga ya Allah, cukupi rizki kami dengan rizki yang barakah, sekiranya bisa kami gunakan untuk ibadah, istiqamah, zakat, infak, sedekah, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, untuk membawa pendidikan putra putri kami yang soleh solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah ya Rabb, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah ya Rabb, hidup yang sekali ini mudah-mudahan hidup yang istiqamah ya Allah. Ya Allah, berikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang peduli dakwah kami ya Allah. Abah Qasim sekeluarga dan Abah Karmin almarhum ya Allah, Abi Karmin dan seluruh jamaah teman-teman kami ya Allah, Ustaz Khalis, Pak Yanto, Pak Ahya, semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Rabb, di majelis ta'lim yang barakah ini ya Allah, berikan kami hidup yang mulia istiqomah ya Rabb, di bawah perlindungan Panjenengan ya Allah, di bawah pertolongan Panjenengan ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Dalam setiap ucapan kami terlintas kalimat ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.